Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi kembali datang. Kay masih terbaring di tempat tidur dengan selimut menjuntai ke lantai. Sudah pagi ya? Tanyanya pada dirinya sendiri. Ia melirik ke arah jendela. Samar suasana pagi dengan remang-remang malam masih terlihat. Kenapa rasanya badanku capek sekali? Kay memijit lehernya yang terasa pegal. Apa posisi tidurnya salah tadi malam? Sudah bangun, Mbak. Sholat subuh dulu. Basma muncul dari luar. Masih memakai handuk habis dari kamar mandi. Rambutnya basah. Ia goyang-goyang dengan tangan. Hus, pakai baju dulu sana, mengusir Basma. Lalu ia sendiri beranjak dari tempat tidur. Sepertinya aku mimpi aneh semalam, rasanya badan ini pegal semua. Mimpi apa? Berteriak dari kamar. Lupa, hahaha, menertawai dirinya sendiri yang bodoh. Kay berusaha mengingat-ingat, namun memorinya menguap. Semakin dipikirkan, semakin ia lupa. Hari ini hari terakhir ujian ya? Mau makan di luar nanti setelah selesai. Kay melongok ke kamar adiknya. Dia sudah rapih dengan seragam sekolahnya. Terlihat tampan. Aku mau bebek bakar bumbu desa. Sudah lama tidak ke sana. Boleh, nanti langsung ke Central Park ya. Oke, duduk di kursi sambil membuka buku. Menunggu Kay menyiapkan sarapan setelah dia selesai sholat. Kay menggoreng ayam dibaluri dengan telur. Ayam itu ia ungkep 2 hari lalu. Lalu menumis wortel dan labu. Semua sudah ia siapkan semalam. Oseng-oseng dengan cepat. Selesai, ia membawanya ke meja makan. Basma masih tenggelam dalam bacaannya. Ia mengambil 2 piring nasi, meletakkan 1 di hadapan Basma. Makan dulu. Iya, Mbak. Meletakkan buku yang ia baca. Mengambil lauk dan sayur. Dia terdiam sebentar. Memperhatikan wajah Kay dengan seksama, menyimpulkan apa ia harus bicara atau tidak tentang apa yang sudah ia putuskan semalam. Mbak, aku mau kerja paruh waktu, bicara dengan nada pelan sekali. Kay mendongak memandang adiknya. Dia meletakkan sendoknya, urung mengambil sayur ataupun ayam goreng. Ditatapnya wajah Basma lama. Basma menunduk dan merasa bersalah. Sebenarnya ia sudah menduga akan seperti itu reaksi kakaknya, tapi ia tetap harus bicara, semarah apapun Kay nanti. Makanlah, hanya itu yang akhirnya keluar dari mulut Kay. Aku laki-laki, Mbak. Aku juga sudah SMU sekarang. Dulu waktu SMU, Mbak Kay juga kerja paruh waktu kan, mengantar susu dan membantu di kebun. Basma tidak mendongak. Ia bicara dengan menunduk sambil menghabiskan sarapannya. Kamu tahu kan kenapa Mbak melakukan semua itu? Kay menarik nafas. Tidak usah pusingkan yang lainnya, apalagi masalah uang. Yang harus kamu lakukan adalah belajar dengan baik. Itu saja sudah cukup. Tapi Mbak, sudahlah, habiskan makananmu, fokus pada sekolahmu, dan belajar dengan baik. Bicara dengan lembut namun tegas. Iya Mbak, pelan ia menjawab. Tapi ia tak akan semudah itu menyerah. Baginya, bekerja bukan hanya sekedar ia bisa menghasilkan uang, namun membayar sebagian kecil dari perjuangan wanita hebat di hadapannya ini. Dengan paling tidak sedikit saja bisa berguna baginya. Basma pamit dengan memikirkan 1000 rencana agar apa yang ia rencanakan terrealisasi. Setelah adiknya pergi, Kay membereskan rumah, memeriksa bahan makanan di kulkas. Setelah semuanya selesai, ia akan memulai aktivitas kehidupannya. Setelah semua persiapan dagangan selesai, ia pergi mandi.
Sekali lagi ia berada di mulut gang, sebentar memandang para pejalan kaki yang juga mengejar mimpi masing-masing. Banyak sekali orang yang berangkat bekerja bersamanya hari ini. Wajah mereka juga campur-campur. Ada yang semangat, namun banyak juga yang tampak muram. Begitulah hidup. Matahari tetap berbagi cahayanya pada siapapun. Udara tetap berhembus melewati mereka dengan lembut. Alam tidak berpihak dan tidak peduli dengan suasana hati manusia. "Pagi, Bibi, ada pedagang siomay baru ya, Bi?" tanya Kay pada Bibi Hanum yang sedang mengelap mangkok sotonya. Pembeli soto terakhirnya baru saja pergi setelah Kay datang. Kay menunjuk gerobak yang berada paling ujung di sebelah gerobak penjual nasi. "Iya, Kay, ada saingan lagi," ujar Bibi Hanum. Di taman kuliner ini sudah ada 2 penjual siomay, ditambah gerai baru berarti 3. "Gak apa-apa, Bi. Rezeki sudah ada jatah-jatahnya dari Tuhan." Kay melirik gerobak warna biru muda itu. "Siomay Cantika" tertulis di banner. Tak lama dari itu dia melihat seorang perempuan dengan pakaian yang cukup minim datang bersama laki-laki yang sudah terlihat cukup umur. Dia membawa beberapa keranjang dan meletakkannya di dekat gerobak. Dari tempatnya, Kay bisa mendengar wanita itu memberi perintah pada laki-laki itu untuk melakukan ini dan itu. Kay sempat melirik dan memperhatikan sekilas. Kemudian ia kembali menyibukkan diri dengan dagangannya. "Pagi, Kay," pelanggan pertamanya datang. "Pagi, Kak," menjawab dengan semangat seperti biasanya. "Siomaynya 5, mau beef semua." "Sebentar ya, Kak, 5 menit lagi, biar panasnya sempurna, jadi hangat dan nikmat." "Oke deh." Pelanggannya menunggu sambil memainkan ponselnya. "Kay, punya sosmed nggak?" Kay hanya menggeleng. Mana sempat main begituan, HP-nya juga hanya bisa telepon dan SMS. "Kay nggak gaul, sekarang ini semua serba sosmed. Aku fotoin kamu sama food truck ya." Kay imut penjual siomay Central Park yang endes dan lezat. Klik-klik, senyum dong Kay. Kay memasang wajah nyengir saat kamera HP di depan wajahnya. "Cantik, cantik." Update status kirim. Dia meletakkan HP-nya. Kay ikut duduk menemani pelanggan pertamanya. "Kak, ada lowongan pekerjaan nggak?" tanyanya. "Kerja? Memang kamu masih mau kerja? Nggak dagang siomay lagi?" Kunyah-kunyah cepat. "Ya dagang, kerja paruh waktu yang bisa sore sampai malam gitu." "Memang nggak capek kamu?" Kunyah-kunyah sambil mendelik tidak percaya. "Ya capek, Kak, cuma tuntutan hidup. Aku kan harus menghidupi anak-anak dan suami." "Apa?" Berhenti mengunyah, cuma mendelik. "Haha, apa sih, Kak? Bercanda, serius bener. Udah kunyah tuh siomaynya." Kunyah-kunyah masih mendelik. "Ngerjain orang tua dosa. Sekarang ini kerja paruh waktu jarang, Kay. Kalaupun ada, mungkin tenaga kasar begitu. Mereka cari laki-laki yang kuat dan berotot." "Kay kuat kok, walaupun gak berotot," nyengir sambil memamerkan lengannya. "Haha, apaan sih kamu ini? Memang butuh sekali ya? Bukannya jualan siomay juga banyak?" "Iya sih, Kak, alhamdulillah. Tapi kalau bisa dapat lebih, kenapa enggak? Sekarang Kay juga sudah kerja jaga minimarket. Inginnya kerja yang lebih gampang begitu kalau ada." Pelanggannya mendelik tidak percaya. "Kamu benar-benar bekerja keras untuk suami kamu dan anak-anak kamu ya? Hahaha," godanya sambil melahap makanannya. "Nanti kalau ada info aku kabarin ya." "Oke, ada yang beli, Kak. Aku layani dulu ya." Kay berjalan menuju food truck dan melayani pembeli. Oke. Pria itu meraih ponselnya lagi.
Banyak juga yang komen, dasar tahu aja cewek cantik. Ketik-ketik sambil tertawa. Wah, yang share banyak juga. Ketik sambil kunyah-kunyah dengan cepat. Setelah habis, dia langsung berdiri dan berjalan menuju Kay sambil masih memegang HP-nya, sandang, pangan, papan, dan satu lagi HP dan kuota data. Itu kebutuhan pokok manusia zaman sekarang. Kay, banyak yang like, komen, sama share nih. Iya, nih kembaliannya Kak, makasih ya. Kay tak acuh, tak paham apa yang dibicarakan. Dadah Kay. Berlalu masih sambil ketik-ketik, ketawa sendiri, senyum sendiri, ketik-ketik, kesandung juga akhirnya kakinya. Kay melihatnya geli. Melangkah lihat jalan, bukannya lihat layar HP. Padahal banyak sekali kecelakaan yang terjadi karena benda mungil itu. Karenanya sampai ada peraturan pemerintah dibuat, dilarang memakai HP ketika berkendara. Pelang iklannya juga banyak untuk mensosialisasikan peraturan itu.